Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Ini adalah tugas kelompok biologi presentasi dari kelompok kami, kelompok 8 yang beranggotakan Yoel, Winston, Debbie, dan juga Casey. Dan di sini kelompok kami mendapatkan materi organ reproduksi laki-laki. Dan di sini terima kasih untuk Ibu Guru pembimbing tugas biologi, Ibu Triastuti. Ini adalah tugas presentasi kelompok biologi kami. Selamat menyaksikan. Baik, pada slide yang kedua ini terdapat tahapan-tahapan yang akan dibahas. Yang pertama, A. Pengertian reproduksi, B. Proses reproduksi manusia, C. Sistem reproduksi laki-laki, D. Organ kelamin bagian dalam pada laki-laki, dan E. Hormon-hormon pada sistem reproduksi laki-laki. Dan nanti ada sebuah tampilan video yang menjelaskan cara pembentukan sperma dalam reproduksi laki-laki. Baik. Pengertian reproduksi. Reproduksi merupakan ciri utama makhluk hidup untuk mempertahankan kelestarian hidupnya. Atau reproduksi adalah proses saat makhluk hidup bisa menghasilkan keturunan dengan tujuan supaya tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Proses reproduksi manusia. Proses reproduksi manusia diawali dengan peleburan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum menjadi zigot, kemudian tumbuh menjadi embrio atau janin. Atau juga sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara itu, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama, sistem reproduksi laki-laki dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Yang kedua, alat kelamin bagian luar terdiri atas bagian sebagai berikut. A. Skrotum, yaitu kantung pembungkus testis terletak di bawah rongga perut bagian bawah. B. Penis merupakan alat kopulasi untuk memasukkan sel-sel sperma ke organ reproduksi wanita. Baik, masuk pada slide yang ke-6. D. Organ-organ kelamin bagian dalam pada laki-laki. Yang pertama adalah organ testis. Memiliki bagian yang pertama, tubulus seminiferus. Untuk saluran berkelok-kelok tempat pembentukan sel sperma. Pada bagian yang kedua, yaitu sel Leydig. Untuk penghasil hormon testosteron dan androgen. Bagian yang ketiga, tunica albicans. Untuk lapisan pembungkus testis. Bagian yang keempat, sel stroli. Untuk menyediakan makanan bagi sperma. Baik, masuk pada organ yang kedua, fasa diferensia. Untuk menyalurkan sperma ke uretra. Masuk pada organ yang ketiga, epidermis. Untuk menyimpan dan mematangkan sel sperma. Masuk pada organ yang keempat, tubulus recti. Untuk muara saluran dari tubulus seminiferus. Masuk pada organ yang kelima, kelenjar-kelenjar seperti vesica seminalis atau kantong semen. Untuk menghasilkan cairan semen atau yang disebut dengan sperma. Pada bagian yang kedua, kelenjar prostat. Untuk menghasilkan cairan penyusun semen. Dan bagian yang ketiga, kelenjar Cooper atau bulboretra. Baik, setelah itu masuk pada slide yang ketujuh. E. Hormon-hormon pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama yaitu ESH atau Follicle Stimulating Hormone yang berfungsi untuk merangsang proses pembentukan sel sperma atau spermatogenesis. Yang kedua adalah LH atau luteinizing hormone untuk merangsang pengeluaran hormon testosteron. Masuk pada hormon yang ketiga yaitu hormon testosteron yang berfungsi untuk merangsang perkembangan organ reproduksi primer. Masuk pada hormon yang keempat, gonadotropin untuk merangsang pengeluaran hormon VSH dan LH, yaitu Follicle Stimulating Hormone dan Luteinizing Hormone. Baik, masuk pada slide yang ke-8. Perbedaan organ bagian dalam dan bagian luar reproduksi laki-laki.
pada bagian luar berfungsi sebagai penyalur sperma, sedangkan pada bagian dalam berfungsi untuk memproduksi sperma. Pembentukan sel sperma pada organ reproduksi laki-laki disebut dengan spermatogenesis, dan tempat pembentukan sel sperma pada pria adalah tubulus seminiferus. Tubulus yang artinya saluran-saluran dan seminiferus artinya yang berasal dari kata semen yang artinya sperma. Dan tubulus seminiferus artinya saluran panjang berkelok-kelok tempat pembentukan sel sperma. Pembentukan sel sperma dilakukan secara bertahap. Pertama-tama, pada sel induk sperma atau spermatogenium mengalami pembelahan secara mitosis yang bersifat diploid atau 2M sehingga mengalami pembelahan sehingga terbentuk spermatosit primer. Pada spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 sehingga terbentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Setelah itu pada spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis tahap 2 sehingga terbentuk spermatid yang bersifat diploid. Setelah itu pada spermatid mengalami pembelahan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang telah matang. Dan pada sel yang ke-9 ini adalah bagian-bagian reproduksi pada laki-laki. Yang pertama terdapat kantung kemih, kelenjar prostat, uretra, vas deferens, testis, skrotum, kepala penis, dan lubang penis. Baik, kesimpulan dari presentasi tugas kelompok biologi tentang reproduksi pada laki-laki. Bahwa pria mempunyai organ reproduksi yang disebut penis. Nah, di dalam penis terdapat sperma yang terdapat dalam testis yang disalurkan ke skrotum menuju ke vasa diferensia. Setelah itu ke kantong sperma dan dikeluarkan lagi menuju penis tersebut. Itulah sekian presentasi tugas kelompok biologi materi tentang organ reproduksi laki-laki. Kami ada satu pantun dari kelompok kami. Makan-makan bersama si Sumi, jalan-jalan bersama kekasih. Cukup sudah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu dan teman-teman.